Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dan pemirsa RRI.net. Berjumpa kembali bersama kami di obrolan budaya persembahan RRI Takengon, tentunya hanya di RRI.net. Tonton apa yang Anda dengar. Untuk hari ini pendengar, kita akan membahas salah satu alat komunikasi, yaitu bahasa, di mana kita tahu bahwa bahasa ini adalah alat di mana kita bisa berkomunikasi, bisa mengerti satu sama lain, dan tentunya khususnya di Indonesia kita memakai bahasa Indonesia yang paling umum. Dan di setiap daerah kita memiliki bahasa daerah, baik itu dari berbagai pulau di Indonesia, daerah, dan macam segalanya. Dan tentunya bahasa juga sering digunakan pada sebagai alat seni, adat, dan budaya. Kali ini kita akan membahas salah satu bahasa yang ada di Provinsi Aceh, tepatnya di dataran tinggi Tanoh Gayo, yaitu bahasa Gayo asli. Dan kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita telah hadir di studio RRI.net Takengon pada malam hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Joni. Bapak ini adalah sebagai peneliti aksara Gayo yang berasal dari Majelis Adat Gayo. Selamat malam Pak Dr. Joni. Selamat malam. Kemudian kita juga hadir Bapak Syukur SPD MPD, yaitu sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah. Selamat malam Bapak. Selamat malam kembali. Baik pendengar dan pemirsa RRI.net, kita akan membahas jauh lebih dalam bagaimana kita memaknai bahasa Gayo asli, yang tentunya ini adalah bahasa yang berasal dari pedalaman Aceh ataupun wilayah tengah Aceh, tepatnya di dataran tinggi Tanoh Gayo, Provinsi Aceh, bersama kedua narasumber kita. Jadi tetaplah bersama kami di RRI.net Takengon. Tonton apa yang Anda dengar.
batang ranting si kering senting kena peni hilang nirara sentong niutam hanga keleng badan hidaring ketipe sampora berberakah hawa norong kumpul opo baju buka katilale anan mangasa siremu niru kepila awal adung itunu ika sobah wanita rang lao ore nol papergok pasar me dari badan ku mata nilau sobah ori jo penerang niate ika butinginku pesam muni ruta mesti badan opo bajungku gula dimuni rusir terdenang ika butinginku pesam muni ruta mesti badan opo bajungku gula dimuni rusir terdenang cap kemutinginku pesam muni ruta mesti badan opo bajungku gula dimuni rusir terdenang. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net, persembahan RRI Takengon, tonton apa yang Anda dengar. Langsung saja, kita tadi sudah mengatakan bahwa bahasa ini adalah sangat penting, terutama bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk kali ini kita akan bahas bahasa Gayo asli, di mana sudah ada peneliti aksara Gayo dari Majelis Adat Gayo, Bapak Dr. Joni. Kemudian ada juga Kadis Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Bapak Syukur SPD MPD. Kita langsung saja ke Dr. Joni dulu kayaknya. Untuk bahasa Gayo ini sendiri Pak, menurut pandangan Bapak pada kesempatan kali ini, di akhir-akhir ini kita kan sudah, kita tahu bahwa akhir-akhir ini bahasa daerah khususnya ini sudah sangat dangkal kita bilang. Ini pandangan Bapak sendiri gimana Pak? Baik. Jadi kalau kita berbicara masalah bahasa Gayo, sebenarnya kalau sebelum kita mencari makna bahasa Gayo itu, kita harus mengetahui dulu si pengguna bahasanya. Betul. Pengguna bahasa Gayo di sini posisinya adalah sebagai high culture. Jadi orang Gayo itu berposisi sebagai high culture, yaitu budaya tinggi. Di mana budaya tinggi itu ditunjukkan oleh bahasanya, yaitu bahasa Gayo yang sebenarnya itu lebih banyak menggunakan tamsil, kias, dan perumpamaan. Itu bahasa Gayo sebenarnya. Jadi bagaimana bahasa Gayong saat ini kan gitu ya. Bahasa Gayong saat ini saya kira sudah mengalami degradasi itu. Artinya, ya, degradasi tentang tamsil, tentang kias dan perumpamaan. Bahasa Gayo yang saat ini lebih sering kita dengarkan itu belak-belakan, apa adanya. Okay. Padahal kalau melalui pengkajian kami, bahasa Gayo yang sebenarnya yang ada di dalam posisi primestike itu adalah bahasa yang tidak langsung atau indirectness dan non literal. Jadi dia tidak langsung dan tidak literal. Okay. Nah, jadi itu dia menggunakan perumpamaan dan kiasan. Itu yang posisinya di high culture. Okay. Jadi untuk memaknai itu kita harus mengetahui dulu ini bahasa ini si penggunanya siapa. Jadi ada makna bahasa yang kita maknai secara non literal, ada yang literal. Artinya dari bahasa yang dikatakan Bapak tadi ada pendegradasian dari penggunaan bahasa ini sendiri. Jauh kah atau seberapa persenkah hilang atau terdegradasi di bahasa itu sendiri Pak? Menurut penggunanya seperti yang Bapak katakan. Kalau kita persentasekan itu belum kita adakan pengamatan. Tapi kebanyakan saat ini kita lihat
kalau kita menggunakan yang asli bahasa Gayo, ya itu banyak generasi kita yang sudah tidak mengenal tidak lagi gitu, Pak, ya? mengerti gitu ya, atau dia merasa terheran-heran kita menggunakan kata itu. Salah satu contoh misalnya kalau kita mau mengajari anak-anak itu, orang tua dulu jarang dia mengajari anaknya secara langsung. Dia pakai tamsil. Misalnya kalau anaknya itu berbicara lantang, tidak sopan ya. Itu orang tua itu paling mengatakan Win atau Ipak ya. Remalan bertungket, beri berabun. Nah, itu kalau berjalan itu, kalau berinteraksi itu menggunakan ilmu. Kalau berbicara itu jangan belak-belakan. Itu maksudnya. Jadi kalau itu kita gunakan saat ini, mereka tertarik terhadap bahasa yang kita gunakan, tetapi mereka belum begitu kenal, tahu apa sih maknanya. Artinya sekarang ini lebih ke kalau bahasa Gayo tak tulen tridahusi gitu. Nah, mungkin itu. Gitu ya, Pak. Ya. Oke, kalau di dunia pendidikan sendiri, Pak, ini khusus di kalau Bapak ini mungkin di Kabupaten Bandar Mulia, Bapak melihatnya bahasa Gayo asli ini sendiri seperti apa, Pak? Baik, mungkin kalau kita berbicara bahasa Gayo atau secara umum suku Gayo, suku Gayo itu sendiri kan mendiami beberapa daerah di dataran tinggi wilayah Tengah Aceh. Ya, intinya seperti Aceh Tengah, Bandar Mulia, Gayo Lues, dan juga Aceh Tenggara. Sebagian ada juga di Gayo Lukup di Aceh Timur, gitu, dan ya? juga Gayo Kalul di Temiang. Nah, ke beberapa daerah yang ditempati oleh suku Gayo ini memang terdapat perbedaan, terutama dari segi dialek mungkin dalam penggunaan bahasa keseharian. Kalau kita di Aceh Tengah dan juga Bandar Mulia itu mungkin lebih dikenal dengan Gayo Lut. Ya, Gayo Lut. Bandar Mulia Takeng, Ya, Bandar Mulia Aceh Tengah Aceh gitu, Pak. Tengah, Bandar Mulia, dan Gayo Deret mungkin di daerah Gayo Lues dan juga di Aceh Tenggara. Ada juga Gayo Lukup di Aceh Timur dan Kalul di wilayah Tamiang yang berdekatan. Ini serumpun. Dalam keseharian memang mereka-mereka yang berkediaman di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, ini secara turun-temurun tentunya menggunakan bahasa Gayo. Memang terjadi perbedaan di antara mereka ini mungkin dari segi dialek. Nah, yang lebih halus mungkin itu ada di Gayo Lut di tempat kita di Aceh Tengah Bandar Mulia. Tetapi kalau misalnya di Gayo Lues ataupun di Aceh Tenggara, ini sudah dipengaruhi oleh dialek mereka suku Karo atau suku Alas, dan juga kalau di Tamiang juga begitu. Nah, untuk penggunaan sendiri memang mengalami degradasi yang luar biasa. Mungkin dalam keseharian, termasuk di rumah tangga kita mungkin penggunaan bahasa Gayo ini mungkin dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ini sudah mengalami pengurangan. Jadi sehingga ada yang mengatakan apabila ini tidak ada peran ataupun sebuah upaya, maka bahasa Gayo ini bisa hilang. Nah, sebagai contoh saja misalnya kami saja nih di keluarga, ini ada 4 orang anak, begitu kan? Ini sudah mulai tirul menggunakan bahasa Gayonya. Nah, Arti tirul sudah tidak terbiasa lagi tidak menggunakan terbiasa bahasa lagi. Gayo gitu, Pak. Sedangkan ini orang tuanya, saya sendiri Gayo asli, ibunya juga Gayo asli, tapi karena mungkin tinggal di tempat yang agak penduduknya multi etnis, sehingga penggunaan bahasa Gayo ini sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin dialami oleh kita suku Gayo yang berada kalau di Takengon mungkin di pusat kota, di pusat kecamatan. Ini banyak anak-anak orang Gayo ini yang sudah mulai kehilangan kosakata bahasa Gayonya. Jangankan yang halus seperti yang disampaikan oleh Pak Joni, terkadang yang tak tulen tridahusi itu pun sudah banyak mulai tidak mengerti. Tidak mengerti. Oke, kalau dulu bahasa Gayo ini kalau di dunia pendidikannya Pak, ada muatan lokal yang mengajarkan bahasa Gayo. Dulu saya ingat waktu masa SD masih ada itu, Pak. Sekarang kan sudah tidak ada. Ini dari dunia pendidikan sendiri apakah tidak ada upaya-upaya lagi dari pemerintah daerah atau diusulkan ke pemerintah lebih tinggi lagi seperti provinsi atau pusat untuk dijadikan kembali mata pelajaran di sekolah, Pak?
Baik, ini sebenarnya upaya ke arah sana ada, apalagi MAG ini sudah ada menyusun strategi ke arah itu. Sebagai contoh, misalnya di Kabupaten Bener Meriah dalam waktu beberapa kebelakangan ini, MAG sudah menyodorkan kepada kita bagaimana memperkenalkan sumangopat di lingkungan pendidikan, mulai dari tingkat SD mungkin sampai dengan SMP. Nah, ini ada upaya seperti itu. Sebenarnya masih ada sekolah-sekolah tertentu yang memiliki tenaga guru yang ahli atau menguasai bahasa Gayo yang masih menggunakan pembelajaran bahasa Gayo ini sebagai muatan lokal. Masih ada. Masih ada di sekolah-sekolah. Walaupun ini memang sudah dimasukkan ke kurikulumnya atau gimana, Pak? Untuk muatan lokal. Untuk muatan lokal saja. Sebenarnya kita seperti yang disampaikan Pak Joni tadi, ada kami cerita-cerita. Memang layaknya sebuah pembelajaran yang dimasukkan ke dalam kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Ini sudah memiliki juklak teknis, misalnya ada silabus, terus ada buku-buku pendukung. Nah, sebenarnya bahasa Gayo itu kami sudah pernah mendapatkan LKS, mungkin kalau di Bener Meriah yang disodorkan oleh Bapak siapa namanya dari Medan, masih nggak Pak, mungkin Pak lupa namanya itu, ya. Sastrani ya, apa? Ya, dari ada Sumatera Utara, Pak. Ya, dia orang kita Gayo di sini. Kebetulan beberapa tahun lalu ketemu saya dan menghadap saya, dititipkan kepada saya ada LKS pelajaran bahasa Gayo untuk SD dan SMP. Tetapi kita belum luncurkan ini ke ke sekolah-sekolah. Saya kepinginnya hari itu masih ada yang harus kita benahi, terutama persentase penggunaan bahasa Gayonya yang sangat minimal di situ. Lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia terhadap perintah-perintah dan soal-soal yang ada dalam LKS itu. Nah, ke depan ini tentu harus ada upaya dari kita untuk menyelamatkan bahasa Gayo ini dari generasi ke generasi. Kalau ini tidak ada, tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, ini terus bahkan hilang nanti. Suatu ketika. Baik. Kalau ngomongin bahasa Gayo yang kita bilang hari ini sudah mulai dangkal digunakan. Tapi beberapa sastrawan, kita bilang saja dari dataran tinggi Tarung Gayo seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa kan dimasukkan ke LKS. Beberapa hari kebelakangan ini juga ada yang menerbitkan buku tentang bahasa-bahasa ini. Nah, ini dari Pak Joni sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Ini apakah ada upaya-upaya untuk melestarikan bahasa sendiri atau gimana nih? Oke, jadi kalau upaya, saya kira dari masing-masing kita, mulai dari mungkin Pak Syukur di Bener Meriah atau di Aceh Tengah, ada upaya itu. Cuman belum terrealisasi secara penuh kita lihat. Jadi di mana kendalanya? Kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintah. Bagi orang yang membuat itu, yang menawarkan bahasa tersebut ke pemerintah, mereka tidak melengkapi juklak juknisnya. Jadi mereka mengharapkan terus pemerintah untuk membuat itu. Jadi pemerintah pun ada keterbatasannya. Jadi seharusnya yang membuat itu terus melengkapinya. Jadi tinggal dia menawarkan dan mensosialisasikan kepada guru-guru bagaimana cara mengajarnya. Nah, mungkin di sini kendala yang saya amati ya selama ini. Ada yang membuat buku ataupun membuat puisi, dia kepingin puisinya atau TTS, kepingin TTS-nya dimasukkan ke sekolah, tetapi waktu nyampe ke sekolah bingung. Mau diapakan TTS itu? Ya, bagaimana cara kerja guru untuk mengajarkan TTS itu? Bagaimana standar kompetensinya? Apa standar dasarnya? Bagaimana evaluasinya? Itu kan harus kita berpikir kalau sana beda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat. Jadi saya kira jalan satu-satunya kalau ingin kita untuk melestarikan dan mempertahankan bahasa kita itu ya satu-satunya di pendidikan. Kenapa? Karena saat ini beda dengan tahun 80-an ke bawah. Dari tahun 81 sampai saat ini mungkin ke depan kita sudah sekitar 85% mengecap pendidikan.
Kalau 80-an ke sana mungkin itu masih sekitar 45-50% yang pendidikan. Jadi salah satunya cara untuk melestarikan itu adalah di pendidikan. Cuman itu tadi ya bekerja samalah yang maksimal dengan pemerintah. Misalnya dengan Pak Syukur ya bekerjasama dengan bagian kurikulumnya si pembuat ini. Jangan asal diserahkan bulat-bulat tapi nggak tahu mau diapain gitu ya Pak. Guru kan bingung, guru pun ada keterbatasan. Ya, seperti Pak Syukur mungkin di kantor ada keterbatasan. Iya. Nah, jadi kalau dia mau kaji tentang kurikulumnya terus di mananya? Nanti kan melenceng dengan kajian yang sebenarnya. Betul. Apakah ini mau ke karakter yang nomor berapa? Ke karakter nomor 4 atau nomor 5 kan gitu. Nah, jadi kan jelas arahnya. Oke. Nah, jadi mungkin itu yang menjadi kendala kenapa tidak terrealisasi secara maksimal sekarang. Satu. Yang kedua, mungkin ini luput dari kita. Sebenarnya kalau kita berbicara bahasa kita tidak boleh melupakan balai bahasa Gayo. Di Aceh ada balai bahasa Aceh. Di Jawa ada balai bahasa Jawa. Kenapa kita di Gayo tidak ada balai bahasa Gayo? Fungsinya apa? Ketika nanti ada tawaran misalnya ke Pak Syukur itu, jadi tawaran buku tok gitu ya, buku yang langsung tanpa ada olahannya. Ini tugasnya balai bahasa Gayo ini tadi. Yang mengkaji itu, ya. Nah, sekarang saya lihat ada kesalahan, malah yang mengkaji itu diserahkan ke majelis adat. Padahal fungsinya kan bukan di situ ya Pak. Bukan, majelis adat ini kan cuman mengamati, menganalisa dan merekomendasi, kan cuman itu. Betul. Nah, jadi satu, yang kedua SDM yang di majelis adat itu kan nggak ada urusan itu. Yang ada cuma mengamati aja, oh ini yang kurang kita. Nanti dia buat rekomendasi diberikan ke pemerintah. Betul. Nah, jadi ini kekurangan mungkin elemen kita ya, atau unsur kita yang perlu ditambah adalah balai. Artinya balai bahasa Gayo memang belum ada apakah atau memang orang belum tahu gitu Pak? Saya sudah setahun yang lalu mengusulkan ke Dinas Pendidikan Aceh Tengah tapi Pak Syukur ya. Saya sudah buat KAK-nya, kerangka acuan kerja saya masukkan ke Bapeda. Ya. Ini sambil ngomong kita ngopi, gitu. sambil ngopi kita Pak. Kita ngobrol santai. Jadi osok cerita ke gera arah kuping. Jadi gerara kuping gerara cerita gitu Pak. Jadi silakan Pak lanjut. Jadi sudah saya usulkan itu setahun yang lalu. Jadi, dan juga sudah masuk katanya ke dinas. Mungkin ini masih dalam tahap proses mereka karena tidak segampang membalikkan telapak tangan kan itu untuk membuat suatu balai. Jadi kita berharap kepada pemerintah bisa serius untuk membuat balai tersebut demi penyelamatan. Jadi bahasa itu kehilangan dari diri kita ketika kita tidak menggunakannya. Ngomong masalah balai, ngomong masalah tadi bahasa yang bisa dimasukkan ke pendidikan. Sebetulnya kalau ada yang menginginkan dimasukkan buku ataupun nilai-nilai bahasa ke dunia pendidikan, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Seperti yang disebutkan Pak Joni tadi, pada umumnya yang menginginkan memasukkan bahasa ini ke dalam dunia pendidikan, baik secara khusus mungkin melalui muatan lokal, disebut dengan bahasa Gayo, misalnya mata pelajaran bahasa Gayo di muatan lokal, ataupun secara terintegrasi di beberapa mata pelajaran yang mungkin bisa kita masukkan pembelajaran itu. Kita kekurangan orang-orang yang mengerti terhadap struktur kurikulum itu sendiri, seperti yang disebutkan Pak Joni tadi. Jadi ketika itu diserahkan kepada lembaga adat Gayo misalnya, mereka mungkin dari segi ucapan, istilah, melengkan dan sebagainya dia punya. Tapi ketika mematchkan dengan kurikulum, dengan tuntutan dunia pendidikan, ini kadang-kadang yang tidak mampu dicerna oleh guru sebagai ujung tombak yang menyampaikan ini kepada siswa. Jadi tidak adanya silabus, kompetensi apa yang ingin dicapai daripada sebuah
pembelajaran itu yang mungkin didudukkan antara yang ahli dalam bahasa ini berkolaborasi dengan yang ahli dalam bidang kurikulum atau akademisi, sehingga melahirkan sebuah konsep pembelajaran yang siap pakai di tingkat satuan pendidikan, yang siap digunakan oleh guru, diajarkan di dalam proses belajar mengajar. Jadi penawaran terhadap konsep pembelajaran bahasa Gayo ini harus dia komprehensif. Artinya tidak hanya seperti Pak Joni tadi menyampaikan sebuah ciptaan misalnya TS karya dalam, saja TTS gitu, dalam bahasa Gayo, ya bagaimana sistem evaluasinya, kompetensi apa yang ingin dicapai dari sebuah buku itu yang kita edarkan itu, inilah yang belum mungkin dapat dipahami. Nah, sehingga struktur dalam pembelajaran itu buyar. Nah, apakah hanya sekedar disampaikan? Kalau anak-anak sudah menguasai bagaimana penilaian dan juga bagaimana bentuk evaluasinya, juga harus runut seperti itu. Jadi terencana dengan matang, nanti proses pelaksananya bagaimana, ada metode, teknik yang digunakan, terus evaluasinya juga bagaimana, sehingga memang bisa menjadi bahan dalam proses belajar mengajar di kelas, di sekolah. Oke, kalau ngomongin bahasa berarti kita nanti juga harus ngomongin aksara, karena di sini ada peneliti aksara Gayo dari Majelis Adat Gayo, tentunya Pak Joni. Tapi nanti setelah beberapa lagu berikut ini yang kita hadirkan dalam bahasa Gayo. Tetaplah di sini di obrolan budaya RRI Net persembahan RRI Takengon. Tonton apa yang Anda dengar. Bujang jemaah Deli perhiasan ada terjaman katimu kemang Peraturan tentu bersatu berujang Bujang jemaah peraturan katimu kemang Kasih memuda ken jemaah tua sopani padang
Masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net, persembahan RRI Takengon, tonton apa yang Anda dengar. Dan kita masih membahas terkait dengan memaknai bahasa Gayo asli, yaitu bahasa dari Dataran Tinggi Tanah Gayo di Provinsi Aceh. Masih bersama Dr. Joni dan juga Bapak Syukur di studio RRI Net Takengon pada malam hari ini. Baik Pak, tadi kita sudah ngomongin bahasa, makna bahasa yang sudah banyak terdegradasi, dan kemudian kita akan bahas ini sebetulnya kalau ada bahasa tentunya ada aksara. Nah, kalau Pak Joni sendiri selaku peneliti aksara Gayo, yang sebetulnya banyak orang yang sudah tidak mengenal aksara Gayo ini sama sekali, Pak. Nampaknya kita perlu tahu dulu nih, sebetulnya apa yang membuat Bapak Dr. Joni terbangun untuk meneliti kembali aksara Gayo ini gitu. Ya, okay. Jadi berbicara masalah aksara ya, ini sebenarnya kita harus kembali kepada yang pra atau pos. Ada masyarakat yang tidak punya aksara, tapi dia punya simbol. Simbol, iya betul. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak punya aksara, hanya punya simbol, itu sudah ada indikasi bahwa masyarakat itu tertua. Tapi kalau ada masyarakat yang sudah punya aksara, dia bisa saja setelah masyarakat yang punya simbol. Karena aksara itu kan istilahnya baru dikenal ya mungkin 1 abad sebelum Masehi atau sesudah Masehi. Iya, benar-benar. Aksara di Gayo di sini pertama kali kami tidak sengaja itu untuk melihatnya, tetapi ada salah satu narasumber kami yang ikut melestarikan aksara tersebut, dia sendiri tidak tahu bahwa itu aksara kan gitu. Dia mendapatkan itu di dalam coretan-coretan, kalau bahasa Gayonya ada doa. Ya, doa. Artinya di sana doa nalu semangat kalau bahasa Gayo. Di situ ada di catatan atasnya judulnya itu pakai tulisan aksara seperti yang kami teliti. Terus setelah itu saya melihat beliau tulis, jadi ada saya tertarik, ini perlu diketahui eksistensinya itu, apakah kita punya atau siapa punya kan gitu. Betul. Jadi terus kami berjalan untuk mencari itu, kebetulan ketemu juga ada di batu, ada di batu kecil. Di situ juga ada tulisan-tulisan seperti aksara yang ada di dalam kertas tadi. Artinya sama gitu Pak ya, bentuknya sama. Bentuknya gitu ya? sama, cuman aksaranya yang berbeda. Okay. Ya, bacaan alfabetnya. Setelah itu kami kaji 1 tahun, kami cari terus itu masih memakai atau menggunakan pendekatan etnopragmatik. Etnopragmatik. Nah, itu masih pendekatan etnopragmatik, yaitu untuk menguji apakah memang ini orang Gayo itu mengerti tentang aksara ini. Masih di situ tahap itu. Jadi setelah kami uji secara etnopragmatik, ternyata orang zaman-zaman dulu itu yang kami jumpai sekitar 100 orang ya, yang di atas umur 70-an, di atas umur 70-an, ternyata mereka ada yang mengerti tetapi tidak bisa membaca. Ada yang tahu, pernah kenal katanya tapi tidak bisa membaca. Ada yang tahu dan bisa membaca. Nah, jadi setelah kami presentasikan, ternyata lebih banyak yang tahu ya dan tidak bisa membaca, dan yang bisa membaca daripada yang tidak tahu. Jadi dari situ secara etnopragmatik kami sudah selesai, berarti benar ini sudah dikenal oleh orang Gayo. Tetapi perlu digarisbawahi, kami belum mengklaim bahwa itu orang Gayo punya. Belum kami mengklaim. Belum diklaim gitu ya. Belum kami klaim, karena masih ada 2 langkah lagi. Ada langkah paleografi dan ada langkah yang ini antropolog. Antropolog budaya ya. Jadi masih ada 2 langkah lagi itu. Jadi saat ini kami masih mencari terus itu. Memang sulit kalau kita mencari benda yang sudah hilang. Sedikit Pak John. Ya. Ini mungkin terkait dengan penemuan fosil orang Gayo yang katanya di Loyang Mendali dan beberapa tempat itu. Apakah juga ditemukan semacam aksara yang Bapak temukan itu?
Pekhada sama gitu ya, ada. fosil-fosilnya gitu ya Pak. Ada korelasinya di sana. Jadi kalau di dalam fosilnya kami melihat tidak ada, tapi yang ada itu di dalam gerabahnya. Gerabah. Di dalam gerabah itu bukan aksara yang kami dapatkan, tetapi yang di sana ada seperti ragam motif kerawang yang kita miliki ada di sana. Ya, ada seperti apa namanya itu seperti tapak Sleman, ya, ada seperti tali puter tiga, ya, ada seperti yang seperti gunung-gunung itu kalau kita menyebutnya itu adalah pucuk rebung gitu ya. Ada seperti itu yang kita dapatkan. Ya, tapi kalau yang aksara itu belum kita dapatkan. Ada di sana. Tadi menarik Pak yang Bapak katakan bahwa setelah di apa tadi pragmatik ya, banyak yang mengetahui malah daripada yang tidak mengetahui. Kisaran umur yang mengetahui itu kisaran berapa gitu Pak? Yang kami uji kemarin itu, yang kami wawancarai langsung turun ke lapangan, tanpa kami undang gitu ya, kami yang datang ke rumahnya itu sekitar 70 ke atas. 70 ke atas. Artinya sudah memang hidupnya lebih lama daripada generasi sekarang gitu. Kalau saya sendiri, ini kan di usia-usia sama dengan Pak Joni. Saya justru terkejut dengan adanya aksara milik orang Gayo yang pernah viral mungkin dari penelitian Pak Joni dan kawan-kawan. Karena pada dasarnya kami tidak pernah melihat dan juga tidak mengerti tentang tulisan itu. Tapi saya coba mempelajari juga karena ini kan sudah diangkat di media, di tulisan, di lintas Gayo. Nah, seperti yang disebutkan Pak Joni, mungkin kaitannya dengan penemuan apa namanya yang di Loyang Mendali. Nah, ini gerabah kita lebih kaya katanya dari motif-motif yang ada sekarang. Ini juga ada di ekspos di lintas Gayo Pak ya. Tapi secara umum saya lihat ya generasi muda Gayo saat ini ada sebuah kebanggaan tersendiri bagi mereka untuk memakai simbol-simbol Gayo. Betul. Seperti penggunaan baju kerawang sendiri, gitu ya, Pak, ya? Walaupun terlepas dari apa namanya penggunaan warna kain dan sebagainya untuk siapa dia digunakan, tapi ada sebuah apa namanya kebanggaan tersendiri bagi generasi muda sekarang ini menggunakan bahasa Gayo. Sepertinya terakhir ini banyak sekali mungkin rekaman musik etnis walaupun yang sudah mengalami gitu, Pak, ya? oleh generasi-generasi. Terkadang di dalam keseharian dan di rumah dia jarang menggunakan bahasa Gayo, tapi ketika melantunkan sebuah lagu sepertinya dia tidak tiru lagi berbahasa Gayo. Ini ada kebanggaan tersendiri. Dan kalau kita search di Google, apakah di YouTube, ini sudah mulai nampak memang geliat memperkenalkan budaya Gayo, gitu, ini bahasa Gayo ini Pak, ke jenjang nasional apapun ke dunia. Bahkan tidak sedikit seniman-seniman kita yang eksis seperti Bung Pikar Weda, Bang Salman Yoga, mungkin Pak Joni sendiri melalui tulisan, ada Bang Yusradi Osman Al-Gayuni yang begitu konsen dia terhadap perkembangan buku-buku Gayo, adat-adat, kajian-kajian terhadap kerawang Gayo pun kita lihat seperti kemarin itu ada tenun apa namanya Pak? Pokio oleh Ibu Anak Kobat. Ini kan sudah mulai menggali. Mungkin semangat itulah nanti yang apa namanya memotivasi paling tidak ya kita yang pemerintah daerah di 4 kabupaten yang memang harus merasa memiliki bahwa bahasa dan budaya Gayo ini harus kita tetap lestarikan dan kita pelihara ada di sini gitu Pak. Balik lagi ke aksara tadi Pak. Aksara di dunia pendidikan. Kita artinya kepinginnya apa selaku masyarakat Gayo gitu. Aksara ini lebih dikenal lagi gitu, walaupun ada 2 tahapan yang masih belum dilakukan oleh pihak penelitinya gitu kan Pak. Dari Bapak sendiri di dunia pendidikan, harapannya untuk aksara ini ke depan seperti apa untuk dunia pendidikan di khususnya dataran tinggi Tanah Gayo? Setidaknya generasi kita pada saat ini, generasi Gayo lah, mungkin lost generasi yang memahami tentang apa namanya aksara Gayo itu. Ini kan baru muncul seperti yang disebutkan Pak Joni yang mengetahui di atas usia
70 tahun ke atas. Dan kini muncul, ini kan di usia-usia seperti Alfi Sahrin, muncul bahwa kita punya aksara. Kalau kami sebenarnya sudah lost ini. Usia kami kan di antara 70 dengan usianya Alfi. Ini tidak Artinya tahu. terkejutnya telat gitu, Pak. Telat. Dan mungkin ke depan ini perlu kita perkenalkan lagi kepada generasi kita bahwa kita punya nenek moyang yang memiliki aksara tersendiri. Kita tidak hanya mengenal huruf abjad dan juga mungkin angka-angka Romawi. Terus ada kalau dulu di SMEP ada dipelajari steno, Pak ya. Tapi Steno. kita terus di Jawa juga ada aksara mereka. Ternyata nenek moyang orang Gayo juga punya aksara tersendiri. Ini kan sudah merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita, dan jangan sampai generasi kita tidak tahu ini seperti yang kami alami. Betul. Sehingga di usia-usia yang sudah mulai senja ini mengetahui ada aksara itu. Dan ini perlu mungkin diperkenalkan. Ini kalau dari tulisan-tulisan di media, di publikasi, ini sudah mulai digalakkan oleh Pak Joni. Tadi saya berbisik Pak Joni, kita orang Gayo ini sangat kurang penulis, sehingga sejarah kita, cerita-cerita masa lalu, apalagi aksara tadi, kalau tidak ada lagi yang menulis dan memperkenalkan, maka mungkin generasi kita ke depan tidak lagi memahami itu, tidak lagi tahu itu, sama seperti kita. Tapi kalau ada yang menulis, pada suatu saat nanti ada generasi kita yang ingin meneliti lebih jauh, maka sudah punya referensi untuk mendalami aksara-aksara Gayo itu sendiri. Bahkan saya sudah pernah melihat melalui media, di Facebook, ini sudah ada yang merangkai-rangkai aksara-aksara ini menjadi sebuah kata dan menjadi sebuah kalimat. Nah, ini kan perlu dipelajari lebih jauh karena lebih sulit. Karena di aksara Gayo itu sendiri mungkin sebuah garis ditambah dengan yang lain itu hampir mirip seperti aksara Cina, Pak ya. Jadi ditambah gini gacanya jadi satu kata atau satu kalimat. Nah, ini perlu mungkin Pak Joni yang memulai ini. Mudah-mudahan nanti ada titik terang setelah dilakukan penelitian yang mendalam, kajian-kajian yang mendalam, sehingga ini nanti mungkin perlu dibahas dalam sebuah seminar, dalam sebuah forum ilmiah, sehingga nanti ada langkah-langkah ke depan untuk melestarikan, menjaga, dan mengetahui, memahami aksara-aksara nenek moyang kita orang Gayo ini. Untuk itu tentunya harus dirampungkan dulu nih Pak Joni. Kajian ilmiahnya. Kajian ilmiahnya. Gimana Pak Joni? Karena untuk mengangkat satu eksistensi itu kita tidak mudah ya. Kita perlu pengkajian-pengkajian lebih mendalam supaya kita itu jangan dianggap orang itu cuman memplagiat. Tapi kalau kita berbicara aksara, sebenarnya saya lebih tertarik daripada aksara itu. Apa itu? Yaitu sesuatu simbol yang ada di Umangisak. Simbol ya. Saya pernah ke Umangisak, di hamparan batu yang besar-besar itu terdapat simbol di sana. Ada simbol tapak Sleman, ada simbol seperti gambar manusia ya. Ada simbol beragam di sana simbol. Setelah saya lihat simbol di situ, itu hipotesis saya. Itu malah lebih tua daripada aksara tadi itu. Karena itu simbol. Ya. Jadi sebenarnya saya lebih konsen ke sana. Ya, daripada, bukan saya nggak konsen aksara. Ya, kita pun kepingin pembuktian lebih valid lagi tentang aksara itu. Tapi kalau setelah saya lihat simbol, saya lebih tertarik simbol itu. Kenapa? Karena di simbol itu saya pernah setelah saya pulang dari Umang, sambil saya cari referensi ke Leiden. Terus ada teman yang mengirim saya referensi tentang penelitian antropolog budaya itu tentang simbol. Ternyata ada peneliti dari Inggris yang meneliti tentang Mesir kuno. Di dinding guanya terdapat ada simbol burung. Simbol burung itu sudah dipecahkan. Apa bacaannya? Betul. Ternyata simbol burung itu bacaannya adalah di buku tersebut di halaman 145 ya. Di situ disebutkan ada satu simbol lagi lawannya simbol burung ini belum ketemu katanya. Yaitu yang gambarnya seperti manusia, tarikan garisnya cuma satu. Itu kalau memang ditemukan itu bisa berbunyi
Artinya punya makna gitu. Iya, kan? ada bunyinya, ada suaranya. Kata si peneliti tersebut, itu ada bukunya Mas saya. Begitu saya pergi ke Umang, saya melihat simbol tersebut. Ternyata di situ ada manusia di batu itu. Kembali saya buka buku itu. Setelah saya buka buku itu, saya buka buku syairnya Pak Pak Abdurrahim Daudi. Ya, Pak Abdurrahim Daudi yang dari Kebayakan Mudekala. Pak Mudekala. Di sana disebutkannya di dalam syairnya, di masa uren reni remani kerpe jarum jemarum kuyu simang simut ulen emon jalo jemalu. Di saat itulah terjadinya gayo katanya. Nah, yang kita perlu garis bawah itu Iya benar. Apa maknanya sebenarnya kan di gitu? Mesir kuno tadi ada gambar burung dikeluarkan huruf Mereka belum menemukan gambar manusia yang mengeluarkan huruf U. Ternyata di sini tadi seperti yang di buku tersebut ada gambar manusia. Nah, jadi saya kembali ke buku penelitian tersebut, ternyata itulah yang mengeluarkan U. Berarti kalau kita kembali kepada syair Pak Mudekala, di masa di masa itu orang belum tahu huruf atau angka. Ini makna gayo maksudnya. Ini kita berbicara makna lagi. Ya. Jadi kalau kita mau mengkaji suatu suku, maka di dalam budaya itu ada simbol, di dalam simbol itu ada bahasa. Nah, jadi masa kita kembali ke sana, berarti kalau kita merunut itu tadi, berarti masa itulah gayo ada. Saya merunut lagi ke yang di bawahnya. Uran reni remani kerpe jarum jemarum kuyu simang simut mun jalo jemalu. Ternyata yang 4 itu adalah glasial, transisi musim yang tidak menentu. Ternyata setelah saya kaji sejarah dunia, sejarah terjadinya dunia, transisi musim yang tidak menentu itu sudah terjadi 60.000 tahun yang lalu. Jadi dari mana kata-kata uren rani remani kerpe jarum jemarum kuyu simang semut emon jalo jemalu, dari mana datangnya kata itu kalau tidak dialami? Betul. Sedangkan syair-syair dulu adalah berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi. Fakta yang ada itu yang masuk menjadi satu syair. Ya. Jadi saya bisa simpulkan hipotesis saya sementara, berarti itulah usianya orang Gayo. 60.000, sedangkan yang dari Loyang Mendale tidak sampai 60.000. 8.000 sekian tahun. Yang terakhir ketemu kan. Nah, jadi kalau ini tadi kita kaitkan ya, kita koneksikan dengan penelitian yang dari luar tadi. Betul. Terus kita koneksikan dengan syairnya Pak Mudekala, kan bisa kita ambil satu kesimpulan. Ya, 60.000 tahun yang lalu di sanalah terjadinya glasial. Mungkin masa Nabi Nuh. Kan itu glasial itu musim ya, transisi musim yang tidak menentu. Betul. Nah, jadi itu makanya saya lebih tertarik itu tadi yang di Umang Ishak. Dari situ, dari simbol yang Dr. Joni temukan gitu. Apakah ada kemudian hipotesa-hipotesa lainnya yang menganggap bahwa aksara berasal dari simbol-simbol tersebut, Dr. Joni? Kalau saya belum mengkaitkan aksara yang saya kaji itu, belum saya kaitkan dengan simbol. Ya, jadi mungkin bisa saja aksara itu terkait, tapi saya belum menemukan terlahirnya dari mana. Ya kan? Jadi yang banyak makna yang saya dapat adalah di simbol. Di simbol yang ada di hamparan batu di Umang Ishak itu. Itu banyak makna di sana. Ada satu di sana simbol yang dia itu seperti tanda panah ke atas. Ya, ke atas, terus di sini ada seperti gambar berakar. Jadi saya kembali kepada filosofi orang Gayo tertua. Filosofi orang Gayo tertua itu ada ke atas mau pucuk bulat kutuyu mujantan tegap. Ternyata ini gambaran itu. Dia menunjukkan ke atas itu. Ya, ke atas mau pucuk bulat kutuyu mujantan tegap itu. Saya kaji lagi, saya dekatkan dengan agama langit.
Ya. Agama langit ya. Agama langit itu kan agama yang turun dari langit itu ya. Kan cuman berapa? 4 atau 5 itu. Ya. Samawi, agama Samawi. Saya dekatkan dengan pemahaman itu. Ternyata itu tauhid. Ya, itu tauhid. Serahkan kepada yang di atas. Ini tadi ternyata simbol perintah. Betul. Serahkan kepada yang di atas, setelah itu ikuti dengan komitmen. Itu simbol perintah setelah saya baca itu. Jadi banyak makna-makna simbol yang masih tersirat di batu-batu itu. Yang akhirnya sekarang menjadi bahasa gitu, Pak. Ya, sekarang menjadi bahasa. Sekarang menjadi bahasa. Ada tambahan mungkin, Pak ini? Memang khususnya di Gayo saat ini, untuk meneliti bagaimana nenek moyang kita di zaman dahulu, ini kita kekurangan referensi memang di satu sisi, karena kita ini kan biasanya ceritanya itu kalau bahasa Jerman kekebaran, dari mulut ke mulut, turun temurunnya hanya lewat bahasa, banyak lewat yang cerita, tidak menulis, tidak gitu, ada tulisan. Nah, ada tulisan mungkin di bangunan-bangunan kuno, tapi bangunan kuno mana lagi ada di Gayo sekarang? Nah, kita sudah berubah. Rumah adat saja mungkin untuk orang Gayo sendiri, kita masih mereka-reka rumah Pituruang yang sesungguhnya itu bagaimana? Karena yang rumah Pituruang yang terdahulu itu tidak pernah lagi kita lihat, sehingga kita membuat duplikatnya ataupun penggantinya itu persis sama dengan yang dimaksud dengan rumah Pituruang itu nggak ada lagi. Menasah-menasah dulu yang penuh dengan ukiran-ukiran rumah-rumah zaman dulu, yang penuh dengan ukiran-ukiran, ini kan sudah hilang semua, berganti dengan beton, berganti dengan ini. Nah, saya takut lagi batu yang ada di Umang Isak itu dari waktu ke waktu ini apabila tidak dijaga, kita ini cenderung untuk merusak generasi kita ini. Harus segera gitu. Seperti ini ada kode harus kan segera begitu. Ya. Oleh sebab itu harus ada upaya, mungkin Pak Joni rekomendasikan kepada pemerintah daerah supaya mungkin penelitian ke arah itu bisa berlanjut. Kalau misalnya tidak di zaman kita, di masa Pak Joni ini letakkan pondasi untuk meneliti ke arah itu, mungkin suatu ketika nanti akan lahir ilmuwan-ilmuwan dari Gayo generasi kita yang ingin mendalami simbol-simbol ini tentang nenek moyang mereka. Nah, kita sangat tercengang dan terbuka mata dengan penelitian di Loyang Mendali, sehingga ada asumsi bahwa nenek orang Gayo itu adalah yang tertua di Aceh, bahkan di Sumatera mungkin. Nah, ini kan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Apalagi yang diteliti bukan oleh orang Gayo sendiri. Nah, ini kan sehingga validitas terhadap penelitian mereka itu mungkin bisa diakui oleh bisa diterima oleh semua kalangan. Tapi kalau ketika Pak Joni yang meneliti tentang itu dia mempublikasi, nah ini mungkin itu kan karena Pak Joni itu orang Gayo kan sana kan begitu. Ke depan mungkin kita bisa menggandeng tangan lembaga-lembaga penelitian milik pemerintah, milik perguruan tinggi dan yang lain-lainnya mungkin untuk meneliti lebih jauh lagi ke arah itu, sehingga sinkronisasi dengan budaya-budaya seperti tadi ada di Mesir, mungkin ada di dunia di mana nanti yang bisa mematchkan bahwa dasar nenek orang Gayo itu berasal dari asalnya simbol itu. Kalau simbol itu ditemukan juga di Mesir, ditemukan juga di batu di Umang Isak, berarti kan yang membawanya harus ada. Apakah yang mentransfer simbol-simbol itu ke Gayo kan pasti ada. Oleh sebab itu mungkin ini akan terjawab tentunya dengan adanya lahir penelitian. Baik, tadi nampaknya kita lebih asik bahas penelitian Dr. Joni daripada bahasa. Nanti kita balik ke bahasa Pak Joni dan Pak Syukur. Tapi kita break dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di obrolan budaya RRI Net persembahan RRI Takengon. Tonton apa yang Anda dengar. Wan tengah ku
di bongama sapi bergalang aku jajajohina kenapa ya kejanggar capek coba manggar terbilang romringit repiyahina ibarat yang kuyukin tenaga masih turai terbangi okni gegabah berejenku ama berejenku hina segera terkira kin kau li jasa ku talui ama ku talui hina ku gawani serga ku Tuhan berdoa munaroni ruas kebasalak munaroto lungi bertalas huasitonin koina nol berbalut melas rupan pe rembaga nges awakmu pina alas sisintan mu ngerjaina wan putih ni kertas kulukis cerita ma berbingkai rom emas hutason tidak ada hina aku anakmu hina hama mama payung pelongohan seserenan Baik para pendengar dan pemirsa RRI.net, masih bersama kami di obrolan budaya RRI.net persembahan RRI Takengon pada malam hari ini, dan masih bersama Dr. Joni dan juga Bapak Syukur SPD MPD. Kalau tadi kita sudah membahas banyak ya tentang simbol, tentang aksara. Kita balik ke makna bahasa, Pak. Kalau kita bahas makna secara bahasa, Bapak tadi di awal ada bilang bahwa makna bahasa Gayo asli yang dulu sekarang sudah banyak tidak dikenal lagi oleh generasi sekarang. Ini adakah upaya dari seorang peneliti atau dari Majelis Adat Gayo sendiri untuk mengenalkan kembali makna-makna bahasa Gayo terdahulu sekarang, Pak? Ya, jadi kalau masalah upaya, sebenarnya ini saya ralat sedikit. Saya berbicara tentang bahasa ini sebenarnya bukan dari Majelis Adat ya. Oke. Saya dari akademisi. Dari akademisi. Oke. Dari State Al-Wasliyah. Upaya kami yaitu pertama untuk melestarikan dan menghidupkan kembali tentang Primestike yang sudah lama tenggelam. Oke.
Primustika itu sudah menjadi kajian kami sebenarnya, yaitu menjadi disertasi kami di S3, yaitu tentang kajian primustika. Jadi dari kajian primustika saya mendapatkan bahwa posisi orang Gayo itu seperti yang saya sebutkan di awal. Posisi orang Gayo itu adalah ada di kelas high culture. Jadi dia ada 3 kelas. Ada kelas high culture, ada standard culture, ada yang low culture. Ya. Jadi yang high culture itu bahasanya cenderung tidak langsung, indirectness, dan non literal. Itu yang high culture. Untuk memaknai bahasa yang ada di dalam posisi high culture, kita tidak boleh tekstual. Kenapa? Karena tradisi mereka saja sudah tradisi lisan, bukan tulisan. Jadi memaknai bahasa Gayo tidak boleh tekstual. Memaknai bahasa Gayo harus kontekstual. Bahasa kata yang sama berbeda kondisi itu berbeda makna. Salah satu penamaan untuk salah satu benda saja, mungkin bambu. Bambu, waktu setelah dipotong, di mana kita posisikan bambu itu? Oh, kita posisikan di sengkaran kan gitu ya. Berarti, di tempat kayu gitu ya? Ya, di tempat kayu itu. Berarti itu namanya bentor. Iya kan? Kalau bambu itu kita taruh mungkin di pinggir danau atau pinggir air, itu mungkin sudah lenge. Kita belah, kita taruh di pematang sawah. Nah, itu namanya sudah blide. Kan ada macam-macamnya. Jadi memaknai satu bahasa, satu kata di Gayo itu harus kontekstual. Tidak boleh tekstual. Sekarang generasi kita memaknai bahasa itu secara tekstual. Ya, misalnya kalau ada orang Bemelengkan, katanya ada di kata-kata di sana misalnya seperti hujan berasal, angin berusul. Dia langsung secara tekstual, literal, angin, oh berarti itu angin ya, kan gitu. Hujan ya berarti hujan. Padahal bukan ke sana maknanya. Ada makna tersirat di dalam itu. Sudah tidak langsung, tidak literal lagi. Nah, inilah ya. Misalnya lagi contoh lain, saya pernah lihat dulu pun saya ya, istilahnya adik bapak. Dia berbicara sama kakek di Simpang 3 itu. Jadi pun ini habis membersihkan kebun. Jadi dia bicaranya wajahnya menatap ke dinding, kakek di kanannya. Dia bilang, empusnya bersih. Cuman itu. Jadi kakek saya langsung nyambung. Iya, nanti saya kasih ke cucu saya katanya. Ternyata yang tersirat di dalamnya adalah minta upah, minta belanja untuk cucunya. Nah, ini secara tidak langsung dan tidak literal itu. Jadi kalau kita maknai ya secara literal, kita nggak akan dapat makna. Betul. Hanya kata-kata biasa aja gitu. Iya, ada satu, sudah bersih, sudah gitu. Satu lagi itu, satu peristiwa lagi. Ada teman saya itu ada juga asisten rumah tangganya ya. Jadi dia bertanya kepada asisten rumah tangganya di pagi hari. Anaknya namanya Suwin gitu. Dia tanya sama asisten rumah tangga, "Suwin di mana?" Katanya kan, pagi hari itu, hari Selasa, koran belum datang, Pak, katanya. Apa kaitan Suwin di mana dengan koran belum datang? Nah, ini yang tidak langsung dan tidak literal. Ternyata konteks kondisi saat itu pagi hari dan mau berangkat ke sekolah. Apakah si Win sudah pergi ke sekolah? Itu yang dia maksud. Jawaban si asisten rumah tangga ini tadi, koran belum datang, Pak. Ternyata koran itu jam 7.15 datangnya. Berarti si Winnya belum pergi sekolah, masih di belakang. Nah, ini tidak literal
dan tidak langsung. Memaknai bahasa Gayo itu tidak semudah ya seperti sekarang. Tidak langsung gamblang, ini bahasanya ini, maknanya ini, tidak Iya. langsung gitu. Jadi kita ambil satu kesimpulan, bahasa yang semakin tidak langsung bahasa itu, semakin tinggi nilai kesantunannya. Oke, Itulah dia. itu tadi high culture tadi. Artinya di high bahasa Gayo syarat akan adat budaya di dalamnya, termasuk kalau kita sebut dulunya, kalau saya masih masa kecil-kecil ini Pak, kalau kita berbahasa Gayo ada unsur nasihat. Iya. Selalu itu ada unsur nasihat. Ada. Oke. Dari pendidikan Pak, dunia pendidikan. Kalau dulu bahasa Gayo sering dimasukkan ke dunia pendidikan. Maknanya itu sangat luas dan dulu sering diajarkan di muatan lokal bahasa Gayo yang bernuansa memang nasihat-nasihat semuanya. Ini harapan selaku Kepala Dinas Pendidikan saat ini yang sedang menjabat. Apa harapannya ke depan Pak terkait dengan bahasa Gayo ini? Sebenarnya perlu sinergisitas. Sinergisitas. Kalau hanya diserahkan ke dunia pendidikan, ini tidak maksimal juga. Oke. Perlu juga keterlibatan orang tua, kita selaku orang tua. Bagaimana kita menanamkan dan bagaimana kita menyiasati supaya bahasa Gayo ini paling minimal untuk keluarga sendiri yang kita notabene orang Gayo tidak hilang dari keluarga kita, dari anak-anak kita secara beruntun. Nah, justru nanti kalau tidak ada sinergisitas di antara kita yang merasa sebagai orang Gayo untuk melestarikan bahasa dan adat istiadat Gayo ini, siapa lagi? Kalau kita semuanya kita serahkan ke dunia pendidikan, ketika di rumah anak kita yang orang tuanya seperti saya orang Gayo, mamanya orang Gayo, neneknya orang Gayo, bapaknya orang Gayo, kakeknya orang Gayo, tapi pemakaian bahasa di rumah tidak lagi bahasa Gayo. Betul. Nah, kalau pemakaian ini di rumah tidak bahasa Gayo, bagaimanapun penekanannya di sekolah, ini tidak ada keberhasilan. Jadi makanya saya katakan, paling tidak, kalaupun kami nanti terlambat di dunia pendidikan untuk menyikapi ini, maka kami berharap kepada kita orang Gayo. Tapi saya apresiasi misalnya seperti Pak Alias Abu Bakar. Pak Alias Abu Bakar itu anaknya itu dibesarkan di Amerika itu, tetapi bahasa Gayonya sangat kental. Betul. Ini yang jarang. Terkadang orang-orang kita Gayo yang justru yang ada di perantauan ini yang melestarikan bahasa Gayo di lingkungan keluarganya. Toh kita yang ada di Gayo ini sudah tidak memegang filsafat itu lagi. Kita memerintahkan anak kita dengan bahasa Gayo, menjawab pertanyaan kita anak-anak. Kadang kan perintah itu dalam bahasa Gayo kita dengan anak-anak kita. Tapi anak-anak kita sudah menjawab dengan bahasa Indonesia. Tidak ada lagi kita meluruskan. Kita tidak luruskan. Enti lagu aja gunakan bahasa Gayo yang benar. Sehingga tidak ada lagi tirul. Nah, kita ini akan mengalami degradasi yang luar biasa apabila sinergisitas antara kita sendiri, terutama yang orang-orang Gayo, untuk melestarikan bahasa dan adat budaya Gayo kita. Karena Gayo ini luas sekali, kaya sekali makna bahasa Gayo. Kalau bahasa Indonesia mungkin untuk makan dan minum itu hanya 2 kata. Makan, apapun yang dimakan itu namanya makan. Tapi kalau orang Gayo tidak. Ketika dia makan tebu, namanya mungus. Kalau ketika makan sirih, namanya mangas. Ya gitu. Jadi banyak sekali di Gayo ini kekayaan bahasanya. Artinya ke depan dunia pendidikan harusnya dimasukkan kembali muatan-muatan lokal berbahasa Gayo. Iya. Tapi perlu kajian, perlu bahan untuk guru-guru kita. Apalagi sekarang dunia pendidikan itu tidak homogen lagi. Tidak hanya orang Gayo yang ada di sekolah itu. Sudah multi etnis. Nah, mungkin kalau di daerah-daerah pedalaman seperti di Samar Kilang, di pedalaman Mesida, itu mungkin guru-guru pun dalam
mengajarkan keseharian bahasa Gayo anak-anak gitu itu kan? memerintahkan anak-anak itu masih dengan menggunakan bahasa Gayo sebagai bahasa pengantar. Tapi kalau sudah di pusat kota, di pusat kecamatan, inilah yang cepat sekali hilang. Belum lagi anak-anak kita ini begitu dia tamat SD, ini orang Gayo biasanya sudah merantaukan anaknya keluar. Nah, ini seperti yang saya alami, sehingga anak saya ini tiru berbahasa Gayo. Begitu pulang bahasanya. Ya, bahasanya sudah, logatnya saja sudah. Kalau bahasa Gayo pun dia logatnya sudah logat yang lain. Kalau kita sekolahkan dia di Sigli, maka logat Sigli dia. Kalau sekolahkan ke Banda Aceh, maka akan masuk pengaruh logat dialek dalam bahasa Gayo. Tapi alhamdulillah, misalnya walaupun dialek itu dipengaruhi oleh di mana dia berada itu, tapi penggunaan bahasanya itu masih kental. Itu harapan kita. Baik, sebagai kesimpulan Pak terakhir dari seorang peneliti aksara dan juga bahasa di dataran tinggi, apa harapan ke depan Pak terkait dengan bahasa Gayo ini? Oke, jadi pertama harapan saya dari saya mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Syukur tadi. Sebenarnya kami sudah lama, karena mungkin Pak Syukur baru kali ini ketemu kami. Ya. Kami sudah lama, kemanapun kami siap untuk dipanggil kalau memang dibutuhkan untuk mengembangkan itu. Terus yang kedua, harapan kami itu tolonglah maknanya bahasa Gayo itu dihidupkan kembali. Sekarang banyak, jangankan anak-anak, orang tua itu berbicara masalah adat, gitu ya. Tetapi dia sendiri waktu berbicara masalah adat nyarut. Saat dia berbicara adat itu nyarut, berarti dia tidak memahami makna. Tapi kalau dia memahami makna, nggak mungkin dia berbicara masalah adat dia nyarut. Artinya atau melecehkan orang. Artinya balik lagi ke bahasa kias yang seperti kita sebutkan tadi. Itu kami harap itu bisa dicoba digali dan dipahami lagi. Yang kedua, untuk meneliti Gayo. Gayo ini adalah budaya lisan dan tradisi lisan. Kita kembali saja, jangan kita terlalu percaya kepada penelitian dunia. Kita kembali ke penelitian yang diajarkan oleh Allah itu. Di Al-Quran ada, di hadis ada. Teknik penelitiannya. Allah pernah di dalam satu hadis saya pernah membaca, katanya kalau ingin mencari kebesaran kebesaran Allah itu, jangan hanya membaca yang tersurat, tapi baca juga yang tersirat. Jadi cara meneliti itu ada dua. Bukan hanya kita bisa meneliti karena adanya literatur. Bagaimana kalau suku yang tidak ada literatur? Ini ada jawabannya. Yang tersirat itu kan mitologi. Bukalah penelitian, tirainya itu dulu dengan mitologi, setelah itu baru diikuti dengan positivistik dengan apakah kualitatif dan kuantitatif, itu terserah. Nah, ini jadi jangan kita hanya percaya kepada penelitian yang Eropa, yang mana Eropa itu sendiri sudah mendekati mitologi saat ini. Itu harapan yang kedua. Jadi harapan saya yang ketiga, bahasa itu bisa kita bisa lancar dan kita bisa tahu karena kita pergunakan. Ya, jadi bahasa tidak akan bisa kita pahami ketika kita tidak gunakan. Lancar kaji karena diulang. Iya, kalau ya namanya bahasa itu ya dibahasakan. Baik mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun, kita mau bisa lancar karena kita berbahasa. Tapi kalau kita tidak mau gunakan, tidak mungkin dia itu bisa lancar dan maknanya. Jadi berbanding terbalik seperti apa yang dikatakan oleh Pak Syukur. Istri saya orang Jawa murni, tapi saat ini dia bahasa Jawa nggak pandai lagi. Malah begitu dia bahasa Jawa, campur bahasa Gayonya di sana. Dan bahasa Gayo yang dia gunakan lebih banyak primus tiga di dalam. Sewaktu dia mengajari anaknya pakai tamsilan itu. Nah, kalau mau lihat nanti silakan lihat ke rumah, itu istri saya. Malah saya yang kurang bahasa Gayonya. Karena diwawancarai lebih sering pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi harapan saya Gayo, atas nama Gayo kita tidak berbicara teritorial. Kita tidak berbicara administratif, tapi kita berbicara Gayo. Di 4 kabupaten. Ya, kami siap. Kalau memang dibutuhkan kami siap untuk itu. Ya, demi terlestarinya Gayo itu sendiri. Karena kami sendiri sudah mengerti bahwa nilai Gayo itu sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi. Malah primus tiganya itu bukan di kelas
filosof itu, bukan di kelas filsafat itu, tapi di kelas hikmah. Oke. Ya, jadi itu harapan Itu kami. yang disebutkan Pak Joni. Itu banyak mungkin kalau lagu-lagu yang dikarang oleh seniman terdahulu. Oke. Itu Seniman-seniman tua semuanya itu. ya. Kalau seniman-seniman sekarang ini tak tulen tadi Pak. Iya. Sehingga kalau seni seperti itu, karangan-karangan seperti itu tidak akan lekang oleh waktu. Oke. Sampai kapanpun dia pasti diingat oleh ini. Karena tidak ada waktunya. Harapan saya terakhir kepada seluruh lapisan masyarakat orang Gayo, mohon didukung siapapun Ya. yang mau mengerjakan, yang mau meneliti, yang mau mengkaji, siapapun dia, baik anak-anak maupun yang sudah dewasa atau orang tua. Didukung. Kalau memang tidak kita dukung, ya kita biarkan. Itu selemah-lemahnya iman. Iya. Ya kan? Jangan Justru tipak dagu. Menghalang-halangi. Ya, jangan jolok Jolok bengkon, bengkon, gitu ya. jangan metu kelengkong. Oke. Ya, Siap. ini harapan saya ke seluruh lapisan masyarakat orang Gayo. Siap. Artinya kita saling mendukung dan bahasa pun pasti terlestarikan. Kan? Iya. Baik, terima kasih Dr. Joni karena waktu kita terbatas. Sebetulnya banyak yang perlu kita bahas masih tentang bahasa, terkhusus seni, adat dan budayanya. Tapi karena memang waktu kita terbatas, terima kasih atas waktunya Dr. Joni dan juga Pak Sukur dari Kabupaten Bener Meriah dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Demikian tadi obrolan kita bersama Dr. Joni dan juga Bapak Sukur terkait dengan makna atau memaknai bahasa Gayo asli dari Dataran Tinggi Tanah Gayo Provinsi Aceh. Saya Alfi Sahrin dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri dari ruang dengar dan ruang tonton Anda. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi di lain kesempatan di obrolan budaya RRI Net persembahan RRI Takengon. Cintai bahasa Indonesia, budayakan bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.